Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita yang tadi sempat terputus ya. Oke, langsung aja saya share screen ya. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang ukuran letak data ya. Jadi ukuran letak yaitu ukuran yang menunjukkan pada bagian mana si data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Jadi di ukuran letak sudah wajib dia datanya itu diurutkan ya, baik dia dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi di sini yang mau kita bahas juga ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Oke, ini tolong dipahami baik-baik ya. Yang pertama kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok ya menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi ini ada data seberapa banyak data, n data. Jadi di situ kita kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Ya, jadi untuk grafik kuartilnya bisa kita lihat, misalnya di sini ada data. Jadi untuk yang pertama itu 25%, 50%, 75%. Lihat dibagi dia. Ya, 100%. Makanya di sini karena ada dia 4 bagian yang sama besar, kuartil itu pun hanya ada sampai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya, hanya ada 3 kuartil. Ya, ada kuartil 1 itu kita sebut sebagai kuartil bawah, kuartil 2 itu kuartil tengah, dan kuartil 3 itu kuartil atas. Ya, N itu adalah banyak data. Jadi untuk rumus kuartil, untuk data tunggal, itu ini masih letak ya, ini belum nilai. Posisi K1 berarti N tambah 1 dibagi dengan 4. Ya, jadi jumlah dari N tambah 1 dibagi 4. Posisi K2, 2 dikali N tambah 1 per 4. Kalau kalian cermati, ini kan setengah N tambah 1. Sebetulnya ini sama kayak median, ya kan? Karena kuartil tengah itu ya adalah median, nilai tengah kan gitu ya. Kemudian posisi ketiga, K3, 3 dikali N tambah 1 dibagi 4 ya. Ini sebetulnya ada angka 1 kalau mau dibuat ini ada. Jadi 1/4, 1/4, 2/4, 3/4. 1/4 N tambah 1, 2/4 N tambah 1, dan 3/4 N tambah 1. Ini posisinya dulu kita cari. Contoh di sini. Ini ada nilai kalkulus 10 orang mahasiswa. Oke. Jadi ini data masih acak ya, belum diurut dari kecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi kita disuruh cari tentukan nilai K1, K2, dan K3. Pembahasannya kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Ini ada yang Ibu warna-warnain. Coba kita perhatikan. Posisi K1 berarti 1/4 dikali N tambah 1 ya. 1/4 dikali N-nya tadi 10 jumlah datanya. Jadi 2,75. 2,75 ini kan letak kelasnya itu di mana? Berarti dia di data antara data kedua dan ketiga. Ya, antara posisinya itu antara data kedua dan ketiga. Antara data kedua dan ketiga adalah nilainya sama-sama 70. Jadi nggak masalah, kan gitu. Berarti datanya adalah 70. Kemudian hal ini berarti apa?
Hal ini berarti 25% nilai kalkulus mahasiswa adalah 70. Ya, jadi kuartil pertama itu berarti kan dia 25%. Nilai kalkulus mahasiswa adalah 70. Nah, kemudian untuk posisi yang K2 itu ini kita cari letak kuartil kedua, berarti 2/4 atau 2 dikali 10 tambah 1 dibagi 4. Hasilnya 5,5. Jadi kalau 5,5 berarti dari 10 data itu berarti datanya data kelima dan data keenam. Lihat data kelima dan data keenam. Nah, berapa dia? 80. Sama-sama 80. Berarti kita ambil aja nilai K2-nya itu adalah 80. Jadi hal ini berarti 50%, karena kan K2 itu tadi kan 50% ya. 50% nilai kalkulus mahasiswa adalah 80. Kemudian posisi ketiga, berarti 3 dikali 10 ditambah 1, baru hasilnya dibagi 4. Dapatlah ia 8,25. Jadi dengan demikian, data K3 tadi terletak pada data ke-8 dan data ke-9. Karena tadi dia 8,25, berarti dia ada di tengah-tengah 85,90. Coba lihat ini, 85 dengan 90 itu kan bukan data yang sama ya, artinya berbeda. Beda dengan yang posisi K1 dan K2. Jika Anda nanti menemukan permasalahan yang seperti ini, maka ada nanti rumus tambahan namanya interpolasi. Ya. Nah, karena nilai data ke-8 dan ke-9 tidak sama, maka akan dilakukan interpolasi dengan rumus. Lihat di sini, NK sama dengan NKB ditambah, lihat kurungnya nih ada kurung dikurungin lagi. Dalam kurung, lihat, dalam kurung lagi, LK dikurang LKB, kemudian hasilnya dibagi dengan LKA dikurang LKB. Hasil dari ini kemudian kita kalikan dengan NKA dikurang NKB. Ya, lihat kurungnya sebagai pemisah. NK itu adalah nilai kuartil, NKB nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Bisa bedain data, bisa bedain letak data, bisa bedain nilai data ya. Jadi NKB itu nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. LK itu adalah letaknya, letak kuartil. Tadi letaknya 8,25 ya. Kemudian LKB, letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Bisa bedain letak dengan nilai. LKA, letak data kuartil yang berada di atas letak kuartil. Ya, A atas, B bawah. Kemudian NKA adalah nilai kuartil yang berada di atas letak kuartil. Oke, jadi data interpolasinya seperti ini tadi kan. Ini tadi yang saya, ini tadi 89 ya. Terus tengah-tengahnya mana kan gitu. Nih saya ambil lagi tabel ini tadi. Letak ke-8 nilainya 85. Letak ke-9 nilainya 90. Letak data ke-9 nilainya 90. Terus kita tadi punya letak data 8,25. Artinya dia di tengah-tengah ya. Ini lalu nilainya bagaimana? Nah, kalau untuk ukuran letak tadi pakai interpolasi tadi ya. Oke, kita ambil di sini K3. Di sini ada 85. Ya, tahu 85 dari mana? Lihat, tadi kan NKB. NKB adalah nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Berarti yang ini. Nah, yang 85. Kemudian ditambah dengan NKB. NKB itu nilai kuartil. Oh, udah tadi ya.
85 ditambah LK. LK itu adalah letak kuartil, berarti 8,25 ini letak 8,25 dikurang LKB. LKB berarti letak kuartil yang berada di bawah kuartil, yang di atasnya ya, berarti 8. Bawah itu berarti dia yang sebelumnya, kalau atas itu berarti yang setelahnya, gitu ya. Berarti 8,25 dikurang 8, baru dibagi 9 dikurang 8. 9 itu yang ini tadi ya. Kemudian dikalikan dengan 90, yang ini data yang NKA, dikurang dengan NKB. Berarti 90 dikurang 85. Berarti 85 ditambah hasil dari ini semua 1,25. Berarti dapatlah iya kuartilnya 86,25. Bisa? Jadi hal ini berarti 75% dari nilai kalkulus mahasiswa Universitas X mendapat nilai ujian 86,25 ke bawah. Artinya di bawah 86,25, 75% itu siswanya mahasiswanya ya. Bisa ya? Nanti dipelajarin aja, mungkin kalau baru mendengar rumus yang seperti ini, dipelajarin aja dulu, nanti kan ini materinya saya share ya. Kemudian rumus kuartil untuk data berkelompok ya. Ini KI ditambah B, KI sama dengan B ditambah P, kemudian dikalikan dengan I dikali N per 4, baru dikurangkan dengan F besar dibagi F kecil. Lihat pembagiannya dia ya. KI itu kuartil ke I, di mana hanya ada 3 kuartil, I1, I2, I3 ya. B itu batas bawah kelas di mana letak kuartil berada, P itu panjang interval kelas kuartil, N jumlah data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Nah, yang kayak tadi yang kayak kita cari median kelompok. F frekuensi, F kecil frekuensi pada kelas kuartil. Jadi ada F besar, ada F kecil. Ini contoh nih ya, data tinggi badan lagi, tinggi badan kalian nih. Oke, dalam satuan sentimeter ya. Jadi di sini saya minta tentukan K1, K2, dan K3 dari data tersebut. Oke, lihat nih. Jadi kita bahas dulu. Untuk letak pertama ya. Jadi letak K1, letak kuartil bawah. Berarti 1 dikali 40 per 4. Lihat ini, I dikali N per 4. Kita harus tahu dulu letak ini. I dikali N per 4. Ya, I dikali N per 4. I-nya tadi adalah ya kuartil keberapa. Elma kok gini-gini, saya pusing saya pusing begini-begini. Coba handphonenya tuh atau laptopnya tuh ini ya, jejak gitu apa namanya. I dikali N dibagi dengan 4 ya, 4 itu kan tadi kan data kuartil itu memang membagi 4, makanya 1/4 kan gitu. Berarti 1 dikali 40 per 4 sama dengan 10. Terletak pada kelas mana? Lihat nih, hitungnya dari frekuensinya. 2 ditambah 3, 5, ya kan? Masih kurang nih, 5 tambah 11. 16. Berarti dia ada di kelas mana? 141 sampai 150. Ini letaknya. Berarti F kecilnya adalah 11, F besarnya 2 ditambah 3 yaitu 5. Batas kelas bawah berarti 141 dikurang 0,5, 140,5. Kita masukin deh ke rumusnya, K1. B ditambah P, batas bawah ditambah panjang kelas, ini panjang kelasnya kan 10. Kemudian dikali 1 dikali 40 dibagi 4, kemudian dikurangin dengan 5, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil bawah ya, dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil. Oke, ini dia. Berarti dapat 140,5 ditambah 10 dikali 10 kurang 5 bagi 11. 10 kurang 5, 5 ya.
5 kali 10, 50 dibagi 11 dapatnya 4,54. Kemudian kita jumlahkan dengan 140,5 dapatlah ia 145,04. Jadi nilai K1 atau kuartil bawah itu adalah 145,04. Jadi ini bukan sembarang nilai gitu aja, ada definisinya, ada kesimpulannya. Apa dia? Hal ini berarti bahwa 25% tinggi badan mahasiswa Prodi TIPS semester 6 UIN Sumut adalah 145,04 cm. Itu dia ya. Kemudian kita cari letak kuartil 2. Untuk menentukan nilai kuartil 2, kuartil tengah, ini yang sama aja dengan median sebetulnya karena sama-sama nilai tengah. Kita cari dulu posisinya ada di mana. K2 berarti I dikali N dibagi 4. I-nya tadi 2 ya. Berarti 2 dikali 40 dibagi 4 sama dengan 20. Kita cari nih. 2 tambah 3 masih kurang berapa? 5 tambah 11, 16. Masih kurang, belum nyampe 20. 16 tambah 10, 26. Berarti K2-nya terletak pada kelas 151 sampai 160. Jadi kita tinggal masukin. Batas bawahnya berarti 150,5, panjang kelasnya 10, kemudian 2 dikali 40 ya, karena kuartil 2 kali 40 per 4 dikurang 16. 16 itu dari frekuensi ini ya, sebelum ya, frekuensi kumulatif ya. Sebelum kelas kuartil 2. 2 tambah 3 tambah 11, 16. Dibagi dengan frekuensi si kuartil 2. Dapatlah ia 154,5. Ya. Jadi nilai K2-nya, kuartil tengah adalah 154,5. Hal ini berarti bahwa 50% tinggi badan mahasiswa Prodi TIPS adalah 154,5 cm. Bisa? Bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Alhamdulillah, kalau insya Allah bisa. Jadi saya senang gitu. Ya? Itu tadi saya bertanya sedikit, Bu. Tadi angka 40-nya, 2 kali 40 itu dari mana 40-nya, Bu? 40 kan Masih N. bertanya. 40 N. Jumlah mahasiswa. Ya, Bu. Iya. Nah, ya, Bu. Jadi ini jumlah sampel mahasiswanya yang kita ambil itu adalah 40 orang. Nah, gitu ya. Yang tadi ya, Bu. Berarti. Iya. Bisa ya? Ya, Bu. Kalau dibagi 4, Bisa, Bu. itu karena kuartil. Pembaginya kan 4 tadi dijelasin ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kita langsung masuk ke posisi letak kuartil 3 untuk mencari nilai kuartil ketiga. Kita cari dulu dia berada di kelas mana. Berarti I dikali 40 kan? Berarti 3 dikali 40 bagi 4 sama dengan 30. Kita cari ini di frekuensi. 2 ditambah 3 masih 5. 5 ditambah 11 masih 16. 16 tambah 10 berapa? 26 ya. 26 tambah 9, 35. Nah, udah lebih dia di sini. Berarti dia terletak pada kelas 161 sampai 170. Bisa ya? Oh, ini K3 ya, bukan K3 ya. Oke. Jadi di sini tepi bawahnya berarti 160,5 ya, ditambah panjang kelas 10. Kemudian dikalikan dengan 3 dikali 40 dibagi 4. Baru hasilnya dikurangi dengan 26. 26 ini adalah hasil dari 2 tambah 3 tambah 11 tambah 10. Jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil ya. 26. Kemudian dibagi 10. 10 di sini adalah, oh maaf bukan 10 berapa? 9? Bukan harusnya 9, Bu. 9. Iya, 9 ya. Iya. Mari kita ganti angkanya. Sama-sama ya. Jadi 3 dikali 40, 100 berapa? 120 dibagi 4 berapa? 120. 120 dibagi 4, 30 ya. 30 dikurang 26 berapa? 4 kurang 26. 4 ya.
ya kan? 4 dikali 10, 4, Bu. 40, dibagi 9, 4,4. Ya, 4,44 ditambah 160,5. Jadi dapat 164,9. Ini dia ya. Oke, kita ganti ya. Oke. Jadi nilai kuartil 3, kuartil atas adalah 164,9. Hal ini berarti bahwa 75% tinggi badan mahasiswa prodi TIPS Sumut di bawah 164,9 cm. Gitu artinya ya. Jadi 75%-nya tuh di bawah segitu. Gitu. Paham kuartil? Paham enggak? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke. Pas, Bu. Pas, oke bagus. Nanti kita bentar ya. Baterainya is no bad. Oke. Kita langsung masuk ke desil ya, desil. Desil. Pernah dengar nggak sebelumnya kata desil itu apa? Nggak. Ya udah kalau enggak. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian yang sama besar. Ya. Kalau tadi pada kuartil dia dibagi 4 bagian yang sama besar, tapi kalau desil ini 10 bagian yang sama besar. Ya, 10 kan gitu. Atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Ya. Nah, 0,1 ya kan. Desil membagi data N menjadi 10 bagian yang sama. Dah. Jadi D1 adalah kelompok data 10% pertama, D2 adalah data 20% dari data pertama, dan seterusnya sampai D9. Yaitu kelompok data dari data pertama sampai 90% dari urutan data. Jadi desil ini sangat bermanfaat bagi pengelompokan data dalam satuan puluhan. Ya, misal 10, 20, 30, sampai 90%. Namun apabila pengelompokan datanya itu hanya 25%, 50 dan 75, maka pakai kuartil aja, nggak perlu pakai desil kan gitu. Jadi desil ini lebih dikerucutkan lagi dia ya, lebih di kecil-kecilin lagi, dibagi-baginya lebih halus dia. Oke, ini kita punya grafik ya. Lihat di sini pembagiannya, lihat nih tengah-tengah ini. Poligonnya ini. Oke. Jadi nampak di situ ya, D1 itu 10%, D2 20, D3, D4, D5, Dn. Jadi dia desil ini hanya punya hanya ada 9, yaitu D1, D2, D3 sampai ke D9. Kalau kuartil tadi kan dia membagi 4, makanya hanya ada 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Tapi kalau desil tadi membagi 10 bagian. Makanya hanya ada 9 desil ya, D1 sampai D9. Kemudian kita pakai rumus desil data tunggal untuk melihat posisi atau letak. Jadi di sini pembaginya, lihat di sini. Pembaginya adalah 10, 1/10. Nah, untuk D1 berarti 1 dikali N tambah 1 per 10. D2 berarti 2 dikali N tambah 1 per 10. D3 berarti 3 dikali N tambah 1 per 10, dan seterusnya. Untuk posisi ke D9 berarti 9 dikali N tambah 1 per 10. Ya, contoh. Ini ada data nilai kalkulus mahasiswa Universitas X dengan jumlah mahasiswa 10 orang. Oke. Ini datanya masih acak ya. Pertanyaannya, tentukan nilai D2, D5, dan D8. D2, D5, dan D8. Kita urutkan dulu ya, yang namanya ukuran letak itu wajib diurutkan. Kalau ukuran pemusatan tadi hanya median aja. Ya,
Kemudian kita lihat tadi karena yang diminta adalah D2, D berapa lagi? D5 dan D8 ya. D2 dulu ya. Berarti posisi D2 berarti di sini 2 dikali 10 tambah 1 per 10. 10 yang di sini kan ini N ya. Nah, N. Jumlah datanya ini ada 10. Berarti hasilnya adalah 2,2. 2,2 berarti dia terletak di kelas kedua dan kelas ketiga. Ini dia ya. Sama-sama nih nilainya 70, berarti nggak masalah. Bisa kita ambil bahwasanya nilai D2 untuk data tersebut adalah 70. Artinya apa? 20% nilai kalkulus mahasiswa adalah 70. Sebesar 70 nilainya. Ya. Kemudian untuk desil kelima, kita cari dulu letaknya. Berarti 5 dikali N tambah 1 bagi 10. 10 ditambah 1 per 10. 5,5. 5,5 ini berarti dia letak datanya di mana? Di kelas, antara kelas kelima dan antara kelas ke-6, kan gitu kan? Nah, 5 dengan 6. Lihat ini. Nah, saya hitamin. Sama-sama dia 80, nggak masalah, bisa langsung. Yang bermasalah itu kan yang berbeda angkanya ya. Dengan demikian nilai D5 ada 80. Hal ini berarti 50% nilai kalkulus mahasiswa adalah 80. Ya. Bu, ini kenapa 50%? Ya, karena tadi D5. Ya, D1 itu 10%, D2 20%, D3 30% dan seterusnya. Berarti kalau D5 50%, gitu ya. Kemudian kita mau cari D8. Kita cari dulu posisinya, berarti 8 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10 hasilnya 8,8. Berarti berada di kelas ke-8 dan ke-9 ya. Berarti datanya di sini, oke, lihat 85 dan 90 nggak sama dia. Walaupun apa dia, oke, lihat ya. Maka sama kayak yang tadi, yang di kuartil tadi, kita menggunakan rumus interpolasi. Oke. Tadi kan NK, sekarang kita buat ND. ND sama dengan NDB ditambah, dalam kurung LD dikurang LDB, kemudian dibagi dengan LDA dikurang LDB. Hasil dari ini kemudian kita kalikan dengan hasil dari NDA dikurang NDB. Ya. ND itu adalah nilai desil, NDB nilai desil yang berada di bawah letak desil, LD itu letak desil, LDB letak data desil yang berada di bawah letak desil, LDA letak data desil yang berada di atas letak desil, NDA itu adalah nilai desil yang berada di atas letak desil. Agak ribet memang, cuman sih ya begitu deh. Ini tadi kita ambil datanya ya, partnya itu. Ini tadi kita dapat 8,8 kan tengah-tengahnya itu. Terus di sini mau nilai berapa kan gitu ya. Oke. Kita masukin ya angkanya, D8 berarti sama dengan 85. 85 itu tadi nilai apa tadi? Nilai NDB. NDB nilai desil yang berada di bawah letak desil. Nilai desil yang berada di bawah. Berarti 85. Di bawah itu maksudnya kelas sebelumnya ya. Nilai kelas sebelumnya. Kemudian ditambah dengan LD. LD itu letak desil, lihat di sini 8,8 dikurang LDB, letak data desil yang berada di bawah letak desil. Berarti dikurang 8 dibagi LDA. LDA-nya 9 ya. Oke, letak desil yang di atas letak desil ya. Kemudian dikurangin dengan 8 yang data sebelumnya ya, letak data sebelumnya. Dikali dengan nilai. Nah, nilai 90 dikurang 85. Udah? Berarti kita punya data 85, hasil dari keseluruhan ini adalah 4. Berarti berapa? 89. Desil ke-8 itu kan mengilustrasikan 80% ya. Berarti hal ini berarti 80%
dari nilai kalkulus mahasiswa, Universitas X mendapat nilai ujian di bawah 89. Ada kata-kata di bawah nih. Iya kan? Karena kan nggak mungkin dia di atas. Kalau di atas kan nggak mungkin ada 80%, di atasnya lagi kan persen tuh cuma sampai 100% ya. Jadi dia ke bawah itu 80% dari nilai kalkulus mahasiswa Universitas X mendapat nilai ujian di bawah 89. Kemudian kita masuk ke rumus desil untuk data berkelompok. Ya, hampir sama rumusnya ini dengan yang kuartil juga tadi ya. Hanya saja di sini pembaginya 10 ya. DI sama dengan B ditambah P, kemudian dikalikan dengan hasil dari I dikali N dibagi 10, dikurang F besar dibagi F kecil. Keterangannya DI adalah desil ke I, di mana I itu adalah 1, 2, 3, sampai 9. Ya, sampai 9 ya. Sampai desil ke 9. Kemudian B, batas bawah kelas di mana letak desil berada. P itu panjang interval kelas desil. N itu adalah jumlah data atau frekuensi total. F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kemudian F itu sama dengan frekuensi pada kelas desil. Contoh, lihat di sini. Hitung desil 1, desil 5, dan desil ke-9 dari data yang sudah dikelompokkan pada kasus 20 saham pilihan di BEI, Bursa Efek Indonesia. Ini kita punya interval, nilai saham ya. Ini ada frekuensinya, lihat di sini, 25931 dalam satuan rupiah ini ya. Oke, pembahasannya kita cari dulu posisi D1, tadi ini minta D1. Berarti 1 dikali N per 10. Berarti 1 dikali N-nya tadi ini. Ini total frekuensi. Atau kalau mau ditambah, sini ya. Buat di sini jumlah. Berapa? 20 ya. 2 tambah 5 berapa? 7, 7 tambah 9, 16, 16 tambah 3, 19 tambah 1, 20. Berarti N-nya 20. 1 dikali N per 10 berarti dia 2. 2 itu berada di kelas pertama. Iya, karena kita dapat 2 aja, oh udah cukup 2. Yaudah, berarti dia terletak pada kelas pertama. D5 itu berarti 5 dikali N, N-nya itu 20 dibagi 10, berarti 10. 10 itu terletak pada kelas ketiga. 2 ditambah 5 berapa? 7. Masih kurang ya. Tambah 9, 16. Berarti dia terletak di kelas ketiga. Kemudian D9 berarti 9 dikali 20 per 10 ya. Sama dengan, oh ini maaf, ini 5 seharusnya. Dan ini 9. Ya. 9 kali 20 per 10 sama dengan berapa? 18. 18 ini berada di kelas keempat. Kenapa? Karena tadi sampai sini tadi berapa? 2 tambah 5, 7 tambah 9, 16, masih 2, tambah 3, ternyata 19. Berarti dia berada di kelas keempat. Ya. Oke, coba nih lihat, ini sudah saya warna-warnain. Ini tadi kelas D1, 160 sampai 303 ya, frekuensinya 2. Kelas D5, kelasnya itu berada di interval kelas 448 sampai 591, frekuensinya 9, dan D9 itu tadi diminta D9 atau D8 ya? D9 ya. Oke. D9 itu di interval kelas 592 sampai 735 dengan frekuensi 3. Oke. Sudah dapat ini, sudah gampang. Ya, kita tentukan dulu letak kelasnya, kemudian kita masukin ke rumusnya. Sesuaikan I-nya itu. Ya. Ini tadi rumus awalnya, kita masukin desil ke 1, berarti D1. D1 tadi kelasnya kelas pertama ya. Berarti batas bawahnya berapa? 160 kita kurangin dengan 0,5 berarti 159,5 ditambah panjang kelas.
Jadi dari 160 sampai 303 itu dia ada 144. 160-nya kita hitung. 303-nya juga kita hitung. Jadi supaya gampang tuh 303 dikurang 160 itu kan 143 ya kan. Tapi karena datanya dihitung apa kiri dan kanannya, makanya kita tambahkan aja dengan 1. Jadi panjang kelasnya 144. Ini kalau kalian hitung pun jarak dari 304 ke 447 juga seperti itu, sama apanya panjang kelasnya ya, bukan jarak maksud saya. Ini juga sama. 144 dari 736 ke 879 juga 144. Kemudian kita masukin I-nya 1 dikali 20 per 10 dikurang frekuensi sebelum kelas desil. Ya nggak ada kan, karena tadi dia di datanya kan 2 ya. Sebelumnya apa? Mana ada frekuensinya, makanya 0 kita tulis. Dibagi dengan frekuensi kelas D1. Oke, itu dia hasilnya 303,5. Kemudian desil kelima, tadi berada di kelas keberapa? Kelas ketiga ya, yaitu 448. Berarti tepi bawahnya 447,5 ya. Oke. F besarnya 2 tambah 5, 7 ya. Oke. Kita masukin di sini. 7,5, 5, ini frekuensi sebelumnya 7. Frekuensi kelas desil kelimanya adalah 9. Kita hitung dulu. Ini dia. Oke. Bisa. Jadi dapat D5-nya adalah 495,17. Kemudian nilai desil ke-9, yaitu kelas keberapa tadi kita punya? Kelas keempat ya. Berarti tepi bawahnya ini 592 kurang 0,5, berarti 591,5 ya. Oke. F besarnya 2 tambah 5 tambah 9. F kecilnya adalah 3. Oke, kita masukin angka-angkanya. Kemudian hasilnya D9 adalah 687,5. Oke ya. Jadi apabila ingin menggunakan desil pada data berkelompok, maka dapat diketahui letak data pada 10 bagian yang sama. Sehingga data diketahui harga saham antara 0 sampai 10%, 0 sampai 20%, dan seterusnya sampai 0 sampai 90%. Apabila ditanyakan berapa harga saham terendah dari 10% perusahaan yang punya nilai saham tertinggi, dengan demikian katanya gitu kan, 10% data tertinggi nih katanya ya, saham tertinggi memiliki arti D9. Karena 10% tertinggi. Berarti D9 adalah